Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tri Kurniawan, NPM 2022 4350677. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi tugas akhir yang saya buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Layanan pada Usaha Laundry Sepatu menggunakan metode Simple Adaptive Waiting atau SAW berbasis desktop. Nah, di sini kita udah masuk di tampilan form login aplikasi kita. Nah, di sini ada fitur atribut nama pengguna, kata sandi, dan tampilkan kata sandi. Oke, di sini kita coba masukkan nama pengguna kita yang sudah kita buat di database. 1234 1234. Sini kita juga bisa lihat nih kata sandi yang kita masukkan tadi. Ini sudah benar, sudah sesuai apa yang kita udah buat di database. Kita coba masuk. Ada pop-up message yaitu login berhasil. Masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada banyak atribut atau tampilan yang udah kita buat. Sini ada pelanggan, kriteria, jenis layanan, dan penilaian. Ini semacam kayak dashboard. Nah, di sini kita udah menginput 100 pelanggan, 8 kriteria, dan 8 kriteria yang udah ditentukan, 6 jenis layanan yang udah kita tentukan, penilaian yang sudah kita hitung 100. Oke, langsung saja masuk ke data pelanggan. Nah, di sini di data pelanggan ada atribut ID, nama, alamat, dan nomor HP. ID ini kita udah dibuat otomatis, jadi ketika mau input baru, itu ID-nya itu udah terupdate sendiri, terubah sendiri dari aplikasi yang kita buat. Langsung aja kita coba masukkan nama, misalkan di sini Supriyadi, namanya di Jalan Jagabaran, dan nomor HP-nya coba ngasih kan 10. Ini kan. Oke, di sini kita bisa langsung simpan ke dalam database. Informasikan data berhasil disimpan. Berarti data itu sudah masuk ke dalam database. Nah, ID-nya langsung ke update manual, ke update otomatis ya. Ini kita lihat data yang kita input tadi sudah berhasil masuk ke dalam database. Kalau kita mau ubah, bisa juga. Itu nanti otomatis dia akan mengisi kolom-kolom yang sesuai sama atributnya. Dari nama Supriyadi, alamat, nomor HP. Misalkan di sini kita mau mengubah namanya menjadi Supriyadi Ahmad. Kita ubah. Oke, data berhasil diubah. Sudah ubah di dalam database. Supriyadi Ahmad. Oke, ini di sini juga kita bisa ada fitur yang namanya button hapus untuk menghapus data yang tadi kita buat. Coba kita hapus. Oke, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Yes. Oke, data berhasil dihapus. Ini juga ada fitur pencarian. Misalkan kita cari nama Nabila. Nah, muncul langsung dengan alternatif 90, nama pelanggan Nabila, alamat Jalan Tebet Raya, nomor HP-nya 0893 488 39 2010. Ini juga kita bisa ketika klik tabelnya, datanya itu terotomatis langsung mengisi field-field yang sudah ditentukan oleh atribut sesuai sama atributnya. Oke, sini juga ada fitur batal. Ya, kalau kita batal
kita klik batal, itu akan mereset semuanya. Jadi seperti awal lagi. Terus masuk ke kriteria. Di form kriteria ini ada atribut-atribut macam kayak ID, kriteria, bobot, atribut nih, atribut metode SAW itu kan ada 2. Itu atribut benefit dan cost. Nah, ini kriteria yang udah ditentukan hasil riset kami, hasil riset dari penelitian. Ada kriterianya 8 dan bobot-bobotnya itu masing-masing udah terisi dan atributnya juga sudah terisi. Lanjut ke di data kriteria ini kita juga bisa menambahkan atau mengubah data yang sudah ada. Jadi kita bisa mengubah semuanya data yang keperluan dari perusahaan, itu kita bisa diubah. Oke, lanjut masuk ke form penilaian. Oke, kita udah masuk di form data penilaian. Di sini ada fitur ID pelanggan, nama pelanggan, kriteria. Kriteria yang udah kita tentukan itu ada 8, yaitu jenis material pada sepatu, tingkat kotoran pada sepatu, tingkat kerusakan sepatu, lama pengerjaan, harga layanan, tingkat kesusahan sepatu, jenis noda pada sepatu, kebutuhan perawatan tambahan. Nah, di masing-masing kriteria ini itu ada sub kriterianya. Nah, misalkan di sini jenis material pada sepatu, yaitu sub kriterianya itu ada kanvas, mesh, polyester, suede, leather premium. Sedangkan tingkat kekotoran pada sepatu juga sangat kotor, sedang, ringan, sangat ringan. Itu masing-masing dari sub kriteria, dari kriterianya masing-masing. Oke, lanjut coba kita input. Di sini ID pelanggannya kita cari itu Naila. Oke, kita klik. Nah, itu udah otomatis langsung menginput pelanggan di sini. Kita masukkan dari kriteria data penilaian sepatu Naila. Kita pertama masukkan kriteria jenis material pada sepatu. Itu misalkan di sini sepatunya suede, tingkat kotorannya pada sepatu itu sedang, tingkat kerusakan sepatu itu yaitu longgar, lama pengerjaan 3 hari, harga layanan di sini misalkan sedang, nggak terlalu mahal. Terus tingkat kesulitan sepatu itu sedang, jenis daripada sepatu itu sepatunya ada lumpur, dan kebutuhan perawatan tambahan itu berarti repair. Kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan terotomatis, dia langsung masuk ke dalam database. Lalu kita input tadi. Kita bisa edit, kita bisa ubah apa yang tidak sesuai datanya. Kita klik, itu udah otomatis masuk ke dalam field yang udah disediakan oleh atributnya. Itu dari ID pelanggan itu udah sesuai, dengan material sepatu juga udah sesuai yang mendatang data sebelumnya kita input. Itu misalkan kita di sini mau mengubah nih, misalkan salah penilaian, ternyata sepatunya itu material sepatunya itu kanvas. Jadi kita bisa klik langsung berubah, data berhasil diubah. Nah, di sini data yang kita tadi ubah itu merubah tadinya suede menjadi kriteria jenis material pada sepatu itu jadinya kanvas. Nah, di sini juga ada fitur hapus dan ada fitur pencarian. Misalkan kita cari nama penilaian tadi dari Naila. Nah, di sini langsung muncul ya. Ya, diklik juga langsung otomatis mengisi field yang sudah disediakan. Kita batal. Nah, kalau batal udah itu hitungannya mereset semuanya. Oke, lanjut ke form perhitungan SAW. Di form perhitungan SAW, di sini ada di aplikasi kami itu ada 4.
dari perhitungan normalisasi data, nilai frekuensi data, perankingan data, rekomendasi jenis layanan. Kita masuk ke normalisasi data dulu. Nah, ini penilaian yang tadi kita tentukan, data-data penilaian yang kita tadi tentukan. Terus kita mau melakukan menghitung normalisasi. Kalau misalkan langsung mensimpan, itu ada peringatannya dulu. Ada pop-up peringatan, silakan klik tombol menghitung normalisasi terlebih dahulu. Lalu kita hitung menghitung normalisasinya. Nah, di sini data-data yang kita tadi input itu normalisasinya, normalisasi matriks. Rumusnya data penilaian dikali penilaian, kalau untuk benefit itu rumusnya penilaian kolom yang terbesar. Misalkan kolom ini di kriteria IT ada 5, berarti matriksnya itu paling besar itu ada matriksnya itu nilainya 5. Jadi kita sesuaikan, jadi rumusnya itu kan di sini Eka Lestari, kriteria pertamanya itu 4, berarti 4 bagi 1, 4 dibagi 5, hasilnya 0,80 sampai seterusnya, seperti itu. Baru kita langsung melakukan penyimpanan. Data berhasil sudah disimpan. Oke, kita lanjut ke nilai frekuensi data. Nah, di sini tadi data-data yang kita udah normalisasikan, yang saya sudah jelaskan tadi di tabel normalisasi matriks. Sini juga ada button simpan dan menghitung preferensi. Jadi kalau kita klik button simpan sama kayak di form normalisasi matriks. Dia harus terlebih dahulu menghitung preferensinya dulu. Baru kita hitung button menghitung preferensi. Nah, di sini muncul nih dari hasil normalisasi matriksnya. Eka Lestari itu hasil SAW-nya itu 0,70, 0,7030, Endra itu 0,8600, dan Nanda itu Rina itu 0,6900. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Rumusnya itu, jadi Eka Lestari ini misalkan penilaian normalisasinya itu kan 0,80. Nah, itu dikali masing-masing kriteria itu dikali bobotnya. Misalkan kriteria pertama itu kan bobotnya itu 20%. Jadi hasil normalisasi metrik Lestari kan 0,80 itu dikali bobot 20%. Sampai seterusnya baru dijumlahkan, hasilnya mendapatkan 0,7030. Seperti itu. Kita simpan, data nilai frekuensi berhasil disimpan. Oke, kita lanjut ke perankingan data. Nah, di perankingan data ini, jadi kan udah mendapatkan nilai preferensinya ya dari masing-masing nama pelanggan, masing-masing alternatif. Nah, jadi kita cuman di form perankingan data ini, itu cuma menentukan rankingnya nih, nilai paling besar itu siapa alternatifnya nama pelanggannya. Supaya kita coba menentukan rankingnya. Nah, ternyata nilai hasil SAW-nya itu paling besar itu adalah alternatif SIDKI. Karena hasil SAW ini yang tadi menghitung nilai preferensi, itu nilai SIDKI itu yang paling besar, ternyata 0,9300. Jadi datanya ini, hasil perankingannya itu SIDKI berhasil mengurutkan itu di ranking pertama. Sampai seterusnya, itu pokoknya nilai paling hasil SAW
hasil SAW nilai yang paling besar itu dirutkan itu dari 1 sampai 100. Ternyata di sini paling kecil itu adalah Cortubi. Dia cuma hasil SAW-nya 0,2700. Itu peringkat ranking 100. Seperti itu. Lalu kita klik simpan. Kita berhasil menyimpannya, itu berhasil simpan ke dalam database. Oke, kita lanjut ke rekomendasi jenis layanan. Nah, di rekomendasi jenis layanan ini, karena kan judul kita itu pemilihan jenis layanan, maka dari hasil rankingnya itu kita tentukan rekomendasi apa nih yang paling besar, yang paling sering dipilih lah sama pelanggan. Jadi sebelum kita merekomendasikan jenis layanan, itu kita sebenarnya ada tabel klasifikasi jenis layanan. Itu coba nih kita menentukan rekomendasinya dulu. Nah, ketika button menentukan rekomendasi itu diklik, maka tabelnya itu munculnya seperti ini. Kenapa? Misalkan kenapa nih asal Sitkin kan 0,9300. Kenapa rekomendasi layanannya itu premium treatment? Nah, bisa menghasilkan seperti ini dari kami itu membuat tabel klasifikasi itu range nilai hasil dari SAW. Misalkan range-nya untuk paling rendah itu untuk pas scanning itu misalkan itu nilainya dari range 0 sampai 0,41 seperti itu. Terus untuk unyellowing dari 0,41 itu sampai 0,51 tuh seperti itu. Terus dari repair juga sama, repair dari 0,51 itu sampai 0,6080 seperti itu sampai seterusnya. Makanya di sini premium Sitki ini mendapatkan rekomendasi layanan premium treatment karena nilainya paling besar. Jadi dari 0, range-nya itu di tabel klasifikasi itu 0,81 itu sampai 0,99. Pokoknya hampir menyentuh 1. Seperti itu. Makanya bisa ada tabel rekomendasi pemilihan jenis layanan. Jadi udah ditentukan dari database-nya itu melalui tabel klasifikasi. Seperti itu. Klik simpan. Nah, jadi datanya ini sudah disimpan ke dalam database. Oke, lanjut kita masuk ke bagian laporan pelanggan. Kita di laporan pelanggan, sini ada button tampil, cetak, batal, dan tabel pencarian, file pencarian. Nah, di sini kalau mau mencetak datanya itu harus menampilkan dulu nih data-data pelanggan. Ini seperti ini, kita klik tampil. Nah, ketika data-data pelanggan ini udah tampil, baru kayak button cetak sama batal itu otomatis bisa diklik, bisa digunakan. Oke, coba kita cetak dulu ya. Atau coba kita batalkan dulu deh. Ketika tampil kan, ketika klik tampil itu data-data itu langsung muncul otomatis. Ketika klik batal, dia akan mereset semuanya seperti semula. Ketika klik tampil, itu baru muncul data-datanya yang sudah kita input tadi. Nah, baru di sini coba kita cari data juga bisa. Kan namanya Rina. Nah, langsung otomatis muncul Rina. Seperti itu. Kita klik batal, dia akan mereset semuanya. Baru kita klik tampil, dia akan memunculkan data-data yang kita sudah input sebelumnya. Sudah kita cetak. Nah, datanya jadi seperti ini. Ketika dicetak,
itu suratnya seperti ini. Di partner tuh rekam suratnya, dari itu ada data-data pelanggan, kita bisa langsung print semuanya, bisa langsung print menjadi PDF. Lebih dalam bentuk PDF, HTML, CSS, CSV, XML, Excel juga bisa. Seperti itu. Data-datanya yang kita udah input itu otomatis bisa kita print. Lanjut bagian kriteria. Karena di fitur kriteria itu juga seperti itu, ada button tampil, cetak, batal, dan pencarian. Nah, ketika button tampil itu belum diklik, maka button cetak dan batal itu tidak bisa digunakan karena harus wajib menampilkan datanya terlebih dahulu. Seperti ini baru kita cetak. Nah, hasilnya seperti ini. Data laporan data kriteria. Nah, sini ada tanggal itu menyesuaikan apa yang kita cetak di hari itu. Seperti itu. Lanjut masuk ke laporan penampilan. Sama di sini juga fiturnya juga sama. Ada button tampil, cetak, batal, dan pencarian. Kita klik tampil dan di sini di penilaian itu hasil dari normalisasi matriks data. Nanti ketika dicetak hasilnya seperti ini. Data berhasil dicetak nih. Suratnya ada data-data yang sesuai sama database data yang kita input tadi. Ada tanggal sesuai sama hari ini. Lanjut ke bagian laporan perhitungan SAW. Fiturnya juga sama seperti form sebelumnya. Kita klik tampilan. Nah, di sini di laporan data perhitungan SAW itu hasil sekaligus ranking dari masing-masing alternatif. Di sini juga ada fitur pencarian juga, itu bisa kita cari namanya Siti. Jadi kalau misalkan datanya itu banyak lebih dari 100, kita tidak perlu scroll panjang untuk mencari namanya. Jadi kita bisa ikut mencari di sini, mencari namanya, ya kan namanya Udin. Nah, itu langsung otomatis otomatis menampilkan data si Udin. Coba kita cetak datanya. Sama seperti yang sebelumnya, sama seperti data pelanggan. Dia akan menghasilkan data-data yang sesuai sama database kita. Ada tanggal dan tanda tangan owner atau background Ramadan sesuai sama yang ada di database kita. Seperti itu. Lanjut ke terakhir, form rekomendasi layanan. Jadi form rekomendasi jenis layanan itu sama juga seperti pada sebelumnya, tapi dia button tampil, cetak, dan batal, dan pencarian. Coba kita button tampil. Nah, di sini sama nih, tabelnya itu sesuai sama hasil dari rekomendasi layanan. Ini laporannya. Jadi sesuai semua nih data ini yang kita input tuh itu sesuai sama yang kita input. Seperti itu. Langsung kita cetak. Ini sama seperti laporan perhitungan. Cuman di bagian atribut rankingan tadi itu diganti menjadi rekomendasi layanan. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa mencetak sekaligus 4. Jadi ketika save, itu kita bisa mengubah jadi PDF. Tuh. Seperti itu.
Contohnya yang kita udah coba cetak itu ada di sini. Ini contohnya seperti ini PDF. Laporan rekomendasi. Jadi ketika kita simpan itu langsung mencetak semuanya 4 lembar. Seperti ini. Ini data yang sebelumnya saya cetak. Itu pada tanggal Selasa 21 Juli. Hasilnya seperti ini. Saya sudah simulasi dari saya. Kalau penjelasan saya kurang jelas atau salah dari saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.